Respon dari PKPSDM menilai bahwa kontrak bisa untuk mengevaluasi, kontrak bisa untuk meningkatkan kinerja, dan nggak ada masalah jika dikontrak karena toh juga bisa diperpanjang kalau kinerjanya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan masa kontrak kerja P3K ya. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ada usulan bahwa masa kontrak kerja P3K dihapus. Artinya P3K bisa bekerja sampai pensiun tidak melalui kontrak ya, atau tidak ada evaluasi atau perpanjangan kontrak setiap 1 tahun, setiap 3 tahun, ataupun setiap 5 tahun. Jadi sama seperti PNS. Dan kali ini ada respon dari BKPSDM di salah satu daerah ya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang merespon terkait dengan saran ini. Apa responnya? Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan respon dari BKPSDM Kota Tasikmalaya berkaitan dengan usulan kontrak P3K yang dihapus ya. Artinya P3K bisa bekerja sampai pensiun sama halnya dengan PNS. Diberitakan oleh radartasik.id. Judulnya kontrak P3K dihapus, malah begini respon BKPSDM Kota Tasikmalaya. Kita coba bacakan ya. Pengusulan masa kontrak P3K dihapus akan menjadi bahan pertimbangan untuk revisi Undang-Undang ASN. Menyikapi adanya usulan tersebut, BKPSDM menilai ada sisi positif dari adanya masa kontrak P3K. Sebagaimana diketahui, Kemendikbudristek mengusulkan agar kontrak P3K dihapus, sehingga mereka punya kepastian kerja sampai masa purna tugas seperti halnya PNS. Mengenai hal tersebut, Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya, Gun-Gun Pahlagunara, mengatakan pihaknya belum bisa banyak berkomentar. Pasalnya, hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui revisi Undang-Undang ASN. Kita tunggu saja nanti setelah revisi Undang-Undang, ucapnya. Di satu sisi, P3K tidak ubahnya seperti pegawai negeri sipil atau PNS yang bekerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Bedanya hanya setelah pensiun, tuturnya. Revisi Undang-Undang ASN ini memang memunculkan beberapa wacana atau rencana baru. Selain usulan masa kontrak P3K dihapus, pihaknya juga masih menunggu kejelasan mengenai penghapusan tenaga honorer. Selain mengenai usulan masa kontrak P3K dihapus, pihaknya juga masih menunggu kebijakan penghapusan tenaga honorer. Pasalnya, hal itu juga tentu akan berdampak besar ketika diterapkan terburu-buru. Misal guru honorer dihapus, tentu kita bisa kekurangan tenaga pengajar, terangnya. Kembali ke soal usulan masa kontrak P3K dihapus, menurutnya pemerintah punya alasan juga ketika menerapkan sistem kontrak sampai 5 tahun. Salah satunya menjadi momen evaluasi selama P3K tersebut bekerja di pemerintahan. Nantinya kan bisa perpanjangan kalau hasil evaluasi kinerjanya bagus, terangnya. Di sisi lain, pembatasan kontrak juga menurutnya bisa menjadi motivasi kerja. Karena secara tidak langsung, kontrak mereka bisa terhenti ketika kinerjanya tidak baik. Sehingga P3K akan menjaga kualitas kerjanya supaya ada kontraknya bisa berlanjut, ucapnya. Soal PNS yang bisa lebih tenang karena masa kerjanya lebih terjamin sampai pensiun, menurutnya tidak sepenuhnya begitu. Pasalnya ada evaluasi juga untuk PNS dalam mengukur kinerjanya. PNS kalau bolos terus-menerus juga bisa diberhentikan, pungkasnya. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan usulan masa kontrak kerja P3K yang diusulkan oleh Kemendikbudristek untuk diperpanjang terus, artinya tidak ada masa kontrak ya. Artinya mereka, para P3K bisa bekerja sampai pensiun sama halnya dengan PNS. Dan seperti tadi disampaikan, respon dari BKPSDM menilai bahwa kontrak bisa untuk mengevaluasi, kontrak bisa untuk meningkatkan kinerja, dan nggak ada masalah jika dikontrak karena toh juga bisa diperpanjang kalau kinerjanya baik. Jadi bagaimana menurut teman-teman melihat berita ini? Jika teman-teman punya pendapat atau komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar video ini ya. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian.
Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.